Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan kepada Bapak Nahrawi selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila serta teman-teman saya yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Dia Hayu Putri dari kelompok 1 yang terdiri dari teman saya. Yang pertama, Vanessa Anugrah, yang kedua, Chandra Claudino Verita, yang ketiga, Dinda Zahra Tonada. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kinerja dari kelompok kami yang berjudul Nilai-nilai Pancasila dalam Konstitusi. Konstitusi. Istilah konstitusi berasal dari constitution atau dari bahasa Belanda constitutie. Terjemahan dari istilah tersebut adalah Undang-Undang Dasar, dan hal ini sesuai dengan kebiasaan orang-orang Belanda dan Jerman, yang dalam percakapan sehari-hari menggunakan kata grondwet. Grond artinya dasar, wet artinya undang-undang, yang keduanya menunjukkan naskah tertulis. Namun, pengertian konstitusi dalam praktek ketatanegaraan umumnya dapat mempunyai arti. Yang pertama, lebih luas daripada undang-undang dasar. Yang kedua, sama dengan pengertian undang-undang. Kata konstitusi dapat mempunyai arti yang lebih luas daripada pengertian undang-undang dasar, karena pengertian undang-undang dasar hanya meliputi konstitusi tertulis. Selain itu, masih terdapat konstitusi tidak tertulis yang tercakup dalam undang-undang dasar. Pancasila. Pancasila merupakan filosofis groundslag dan common platforma. Pancasila merupakan dasar negara. Tentu hal ini telah disampaikan oleh Noto Negoro. Pancasila tentu hal yang harus diciptakan suatu ide-ide dalam Pancasila untuk bisa digunakan sebagai hukum positif. Dengan penetapan tersebut, tentu sudah menjadi ketentuan bahwa hukum penerapan dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. Namun, dalam penerapannya, Pancasila menempatkan posisinya di atas konstitusi. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam konstitusi. Dalam penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai konstitusi dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga pemerintahan sebagai penjabaran dari konstitusi. Lembaga-lembaga tersebut tentu sudah mencakup dari bidang sosial, ekonomi, lingkungan, atau hukum. Sebagai bagian dari kebutuhan dan tuntutan reformasi, telah lahir kelembagaan negara baru untuk memberi ruang bagi penyelesaian berbagai masalah kemasyarakatan, mencakup sosial, ekonomi, lingkungan, atau hukum. Keadaan ini ditunjukkan bukan saja untuk memperkuat fungsi lembaga kenegaraan yang sudah ada, tetapi juga untuk mengkoreksi pengalaman bad practice yang merugikan masyarakat. Hasil kajian Hakim tahun 2010, lembaga negara dapat dikelompokkan dalam 10 kategori. Kategori tertinggi adalah yang dibentuk dan disebutkan kewenangannya di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kategori terendah adalah kelembagaan non-departemen yang dibentuk melalui keputusan Presiden. Hubungan Pancasila dan Konstitusi. Pancasila. Pancasila memiliki 5 dasar yang digunakan sebagai landasan negara dalam menjalankan ketatanegaraan. Sedangkan konstitusi sebagai pengembangan atau penjabaran dari nilai-nilai dasar negara tentu sudah menjadi tujuan utamanya bahwa setiap aturan-aturan yang termuat dalam konstitusi harus mencerminkan nilai-nilai tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi dari kelompok 1. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.